Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube-nya Ruben Albert Pangawian ya. Kali ini saya akan mereview aplikasi apa aja yang terinstall di handphone saya nih. Ada APK apa aja sih? Nah, kita akan reviewnya ya. Oke teman-teman, tentu jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Oke, kita buka layar aplikasi. Aplikasi Google Play, folder 2 notifikasi. Nah, kita buka folder Google ya. Google Play kotak tambah warna cermin. Nah, ini adalah Google Chrome. Jadi kayak browser ya. Browser buat saya biasanya pakai ini sih kalau buat browser karena emang ini yang paling banyak dukung kayak buka link gitu-gitu ya. Ini paling kompatibel daripada browser yang lainnya. Drive. Nah, ini Google Drive. Ini penyimpanan awan ya. Ini emang bawaan Android sih, setiap Android udah bawaan ini. Foto. Ini Google Foto, jadi kayak buat ngecek-ngecek foto, kayak galerinya dari Google lah. Tapi nggak tahu kenapa namanya foto ya. Mungkin dia ada galeri khusus. Gmail. Nah, ini ada Gmail, jadi Gmail ya, Gmail email dari Google. Emang sekarang untuk email tuh cuma dari Google aja. Kalau dulu kan waktu Samsung yang dulu tuh, Samsung juga menyediakan aplikasi email sendiri. Google Play. Nah, ini Google, ya aplikasi Google lah, ya gitu. Maps. Nah, ini Maps dibuat ini namanya petunjuk arah ya. Ini emang udah bawaan setiap Android ya Google Map, kayak penunjuk peta. YouTube 2 notifikasi. Nah, ini YouTube yang teman-teman nonton saat ini nih, namanya aplikasinya YouTube nih yang teman-teman nonton saat ini nih. Nah, Kembali tombol. Depan tombol Google Play, Samsung, folder. Samsung kotak edit, tambah aplikasi, warna folder tombol, cari. nah ini Samsung Find. Jadi Samsung Find itu buat mencari perangkat secara offline ya. Nah, ini Samsung Find namanya. File saya. Nah, ini file manager bawaan Samsung. Nah, emang dari dulu sampai sekarang namanya tetap file saya ya. Internet. Nah, ini Samsung Internet, browser bawaan Samsung. Lalu ada lagi ini. Rekam suara. Nah, ini voice recorder bawaan Samsung ya. Jadi kayak voice recorder gitu, bawaan dari HP Samsung buat record-record apapun. Cuma kalau buat record, buat bikin tutorial saya kurang pakai ini, soalnya dia kurang kompatibel. Nonton YouTube rekamannya berhenti, nyetelin nadring aja rekamannya berhenti. Jadi saya kurang suka sama perekam suara bawaan Samsung. Pesan. Nah, ini pesan ya. Pesan bawaan Samsung atau Samsung Message. Samsung Pay. Nah, Samsung Pay ini sebenarnya saya ngepakai tuh sekarang aja gitu, buat ngecek saldo di NFC, NFC, apalah itu NFC. Nah, karena kan HP saya yang sekarang udah ada NFC-nya nih. Nah, sebelumnya waktu A13 sama A20s Samsung Pay ini benar-benar saya hapus. Atau saya nonaktifkan karena emang gak kepake. Nah, sekarang kan karena HP saya udah ada NFC-nya, sebenarnya saya juga belum tahu pasti siapa itu fungsi Samsung Pay. Cuma setidaknya dia ini sudah ada NFC-nya, maksudnya sudah ada dukung fitur NFC. Jadi saya ngecek saldo tuh nggak usah download aplikasi kayak cek saldo gitu-gitu lagi ya. Smart Switch. Nah, ini sebenarnya buat pindah-pindah data si Smart Switch ini ya. Jadi buat pindah-pindah data antar Samsung. Warna. Sebenarnya nggak antar Samsung aja, buat ini ya, Smart Switch. buat antar perangkat ya gitu. Warna. Nah, ini Galaxy Wearable buat perangkat-perangkat Samsung lainnya kayak Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Watch, dan yang terbaru sekarang tuh Galaxy Ring. Galaxy Ring tuh kayak cincinnya Samsung. Galaxy Fit saya kurang tahu ya. Kalau Galaxy Buds tuh TWS-nya Samsung, kalau Galaxy Watch itu ya smartwatch-nya Samsung. Samsung kotak edit. Kembali tombol. Depan tombol. Google Play, Samsung, 1111. Oke teman-teman, ini adalah VPN yang bisa saya pakai. VPN ya. 1111.1.1.1.1. Scroll penggeser karakter 1.1.1.1. Scroll default. Oke, kita langsung ke aplikasi berikutnya. ID 64. Ini ID 64 ini buat cek spesifikasi perangkat ya. Kayak RAM, internal, chipsetnya pakai apa. Kebetulan di sini saya Galaxy A55 menggunakan RAM 12 GB LPDDR5.
Dia cuma bisa ngecek jenis RAM aja ya. Cuma kalau penyimpanan internal nggak bisa. Cuma di sini internalnya UFS 3.1 256 GB dan chipsetnya Exynos 1480 4 nanometer. Lalu di sini sebelahnya ada Aktual M. APK Tool. Nah, APK Tool ini dulu buat oprek-oprek aplikasi. Cuma sekarang nggak make ya. Cuma lupa dihapus. App Station. Nah, ini App Station. Gak tau ini bawaan Samsung buat apa ya App Station ya. Asisten. Nah, ini Google Assistant. Cuma saya sekarang udah gak pakai yang ini lagi ya. Saya makainya yang satu lagi. Bentar, saya kasih tahu. Pokoknya ada AI lah. Audio Lab. Nah, ini biasanya buat editor audio. Tapi sekarang nggak tahu Audio Lab saya kok kadang-kadang suka ngebug ya. Lagi edit tuh tahu for close gitu. Ntar saya update Audio Lab mode yang terbaru lah. Sebenarnya saya juga pakai yang mod sih. Be My Eyes. Nah, ini ada Be My Eyes. Nah, ini fitur aplikasi yang saya sangat butuhkan ya. Aplikasi Be My Eyes tuh jadi kayak relawan gitu. Dia tuh sudah komplit. Ada Be My AI juga. Ntar saya juga review deh. Bima Plus. Nah, ini Bima Plus ya. Bima Plus itu kalau di Tri ya Bima Tri dulu, sekarang Bima Tri ya. Sekarang namanya Bima Plus. Bixby. Nah, ini saya baru bisa merasakan Bixby sih mas saya. Sudah 4 tahun menggunakan HP Samsung dari A20s sampai A13 saya sama sekali nggak bisa merasakan apa itu Bixby. Jadi kayak asisten Samsung gitu. Cuma saya ini sih karena dia nggak bisa bahasa Indonesia jadi saya juga kurang mengerti. Cari perangkat. Nah, ini cari perangkat dari Google. Ya sebenarnya buat jaga-jaga aja. Cuaca. Nah, ini cuaca ya. Aplikasi cuaca buat cek-cek cuaca cuma saya jarang buka. Easy Voice Recorder Pro. Nah, ini perekam suara yang sering saya pakai, Easy Voice Recorder Pro buat bikin tutorial apa-apa. Saya bisa pakai ini karena ini jauh lebih kompatibel ya. Ya mirip kayak perekam layar bawaan gini lah. Bisa ngapa-ngapain aja gitu. File Manager Plus. Nah, ini dulu sebenarnya ini aplikasi ini cuma buat ngambil ringtone bawaan HP doang buat dibagiin ke YouTube ya. Udah ada videonya itu ringtone Galaxy A55 kalau teman-teman mau ambil ringtone-nya. Soalnya ini lupa saya hapus ya. Galeri. Ini galeri bawaan Samsung. Gaming Hub. Nah, ini gaming hub ya. Kalau dulu tuh Samsung cuma ada game launchers. Terus beralih ke game booster. Nah, sekarang ke gaming hub. Dan di sini ada juga settingan bypass charging atau power USB delivery. Kita spill dulu dikit ya. Gaming Hub. Profil pemain. Ada yang salah. Coba lagi nanti. Bentar. Gaming Hub. Acara tombol. Profil pemain. Perluas tombol. Kita Hentikan tombol. Hentikan tombol. Video gambar perkecil tombol perluas tombol lost file real drop NBA 2 basketball all stars rincian painting cartridge clonic FR painting cartridge game yang sedang track kembali tombol game yang lost file full moon light of buka luna dulu nih. mulai streaming sekarang. Opsi lainnya konten baru tersedia Kita tombol klik opsi lainnya. bookmark game booster pemberitahuan Ini konten baru tersedia game booster. game booster Nah, kita scroll ke bawah. game booster Oh, kebetulan fitur ini cuma ada di Galaxy A33 ke atas ya guys ya. Jadi teman-teman silakan cek untuk yang seri A2 ke bawah. Soalnya A33 ke bawah ke atas ini udah ada fiturnya game booster ya. Fitur ini bypass charging atau kalau di Samsung tuh penyebutannya power USB delivery. tentang game booster lab non-aktif beralih Oke, guys, tidak ini tersedia terus. jeda isi daya LWT USB PD saat bermain game untuk mencegah panas berlebih pintas baterai saat pengisi daya USB power delivery kompatibel dengan catu daya yang dapat diprogram 25W atau lebih tinggi tersambung dan baterai di atas 20% tidak tersedia. Nah, jadi ini harus pakai charger 25 watt yang sudah support Samsung fast charging. Teman-teman, karena Samsung ini kan protokol fast chargingnya emang Samsung super fast chargingnya ini minimal tuh 25 watt. Nah, ini. Dan ini mengaktifkan fiturnya harus saat ponsel lagi mengisi daya. Dan kita cek baterai saya berapa nih. Baterai 23%. Wih, sudah rendah ini. Optimasi game standar. 23 ini. Nah, ini optimasi game kita bisa pilih ke Performa tidak dicentang. performa ya. Standar dicentang. Penghemat baterai tidak Penghemat dicentang. baterai. Performa tidak dicentang. Nah, Game booster. ini kita pilih ke performa ya. Jadi biar nge-push gamenya mantap. Nah, kita back Kembali tombol. kembali maksudnya. Gaming Hub. Full moon. Kembali tombol. Beranda Oh, UI. teman-teman mungkin misalnya nih teman-teman mau install game. Bentar, Cuaca. kita setting dulu, ada yang mau di setting. File man. Gaming Hub.
Ikon aplikasi. Opsi lainnya. Konten baru tersedia Lalu tombol. opsinya Bookmark. Game Booster. kita buka lagi game booster. Gaming. Game Booster. Navi. Pengat. Blokir selama game berlangsung. Perlindungan sentuhan otomatis. Hemat daya selama aktif beralih. Bilah pintasan. Hemat daya selama perlindungan sentuh. Kurangi kecepatan gambar game saat perlindungan sentuh aktif. Nah ini kalau misalnya seperti ini jangan diaktifin ya, jadi biar mantep nih game ini. Aktif beralih. Non aktif. Bilah pintasan. Non aktif. Pintasan gambar layar. Pintasan. Resolusi gambar layar 100%. Format gambar. Optimasi game. Jeda isi daya LWTUE. Non lab. Tentang Game Booster. Hubungi kami. Mencari sesuatu. Kembali tombol. Harus Gaming Hub. Opsi lainnya. ini. Konten baru Bookmark. Game Booster. Pengaturan. Bookmark. Pengaturan. Konten baru. Pengaturan. Versi baru Gaming Hub tersedia. Tidak sekarang. Perbarui tombol. Samsung account Rubempang. Tampilan dan mode gelap aktif. Tampilkan aplikasi game di Gaming Hub serta layar depan dan layar aplikasi. Ini teman-teman harus setting nih. Karena kan teman-teman kan sudah download game tapi kok nggak ada gitu. Nah ternyata di sini settingnya. Hanya di Gaming Hub, tidak dicentang. Nah, kita mau nyetingnya hanya di Gaming Hub atau di Gaming Hub serta layar depan dan layar aplikasi dicentang. Kalau saya mah milih ini ya, karena saya emang jarang buka Gaming Hub sih. Nah oke, kita back. Kembali tombol. Kembali tombol. Beranawan UI. Gaming Hub. Gebohar. Ada Google Keyboard. Ini nggak tahu lebih stabil aja buat Jeso. Mungkin teman-teman ada yang punya tips buat Jeso biar stabil keyboard Samsung. Info-info ya. Gemini. Nah ini asisten berbasis AI dari Google. Gemini. Atau bisa orang nyebutnya tuh Gemini. Nah cuma saya nyebutnya Gemini ya. Nah ini lah Gemini ini. Gojek 2 notifikasi. Gojek transportasi dan taksi online. Happy Mode. Lalu ada Happy Mode ini buat download mod. Cuma saya jarang buka ya, nggak tahu mau download apaan ya. Dulu waktu 2021 kan saya sering download mod. Sekarang kenapa jarang banget gitu. Nggak tahu kenapa. Ya mikir-mikir kayak apa yang mau ku download ya gitu. Instagram. Ini IG, Instagram jarang saya buka. Jam buat nyetel alarm ya. JSO Lite. Ini JSO Lite. Apa itu JSO Lite? Ya, aplikasi JSO yang saya pakai saat ini pembaca layar JSO ya. Halaman 1 dari 3 halaman 2 dari 15. Ntar kita buka halaman 2 dari 3. Halaman 2 dari 3. Lalu sini ada apa aja sih? Kalender. Nah, ada kalender. Nah, ini aplikasi kalender bawaan HP ya buat ngecek-ngecek tanggal. Cuma kalau saya ngecek tanggal mah nggak usah lewat kalender. Tinggal buka bayangan pemberitahuan. Bayangan pemberitahuan. Lalu kita raba di kiri atas. 04.26. Wiwi 04.3 sinyal kuat hemat. Jumat 27 Desember. Nah, kembali tombol. Beranawan UI. Jumat 27 Desember. Kalender. Kalkulator. Nah, kalkulator bawaan HP cuma saya jarang pakai ya. Saya jarang banget pakai kalkulator gitu. Kamera. Ini ada kamera bawaan HP. Kamera Samsung Galaxy A55. Kontak. Ini ada kontak. Nah, ini kontak dari bawaan HP-nya ya. Lion Pulsa. Nah, ini Lion Pulsa aplikasi kayak agen pulsa gitu. Teman-teman, saya dari review sih tahun kemarin ya. Lost Vault. Nah, ini Lost Vault. Game Lost Vault ya. Game seperti ini, teman-teman. Tapi saya belum pernah review ya. Ntar saya review kapan ya. Gitu, guys. Mediafire. Nah, ini ada Mediafire. Mediafire itu penyimpanan awan. Cuma saya jarang memakai sekarang. Saya seringan drive sekarang. Gak tahu kenapa. Lalu sebelahnya lagi ada Members. Nah, ini Samsung Members. Sekarang namanya jadi Members ya, guys ya. Kalau dulu kan namanya Samsung Members. Nah, sekarang namanya jadi Members. Mode dan rutinitas. Nah, ini modes and routines. Nah, kalau dulu ini Bixby ya. Jadi HP-HP Samsung yang seri low end tuh nggak bisa pakai ini Bixby routines. Nah, kalau sekarang karena di Android 12, dia 13 waktu itu udah dapat udah dapat tuh mod dan rutinitas langsung ada di pengaturannya. Cuma ini karena saya tambahin ke layar depan ya. Jadi sekarang ini mod dan rutinitas ini udah jadi HP udah jadi fitur wajib bawaan Samsung. Gitu. Mod dan rutinitas. Makanya saya juga lumayan terbantu sih dengan adanya mod dan rutinitas ini. Jadi misalnya baterai lemah, langsung mode hemat daya otomatis aktif. Terus mode suara juga langsung ke mode getar. NFC saya matiin. Gitu ya, jadi biar dayanya lebih hemat. Lokasi saya matiin. Music player. Musik player. Nah, ini player musik yang bisa saya pakai ya. My Mobil. Ini transportasi dan taksi. Cuma ini mobil aja nih, My Bluebird. Jadi bedanya Gojek sama My Bluebird tuh, kalau My Bluebird tuh ya resmi ya. Kalau Gojek itu kan dia ibaratnya kayak
kita punya kendaraan, kita dihubungkan dengan customer gitu. Kita tuh sistemnya mitra. Kalau di My Bluebird ini owner dan resmi, kita taksinya resmi, juga platnya kuning ya. Ya, keamanan juga lebih terjaga di sini sih My Bluebird. Jadi kok buat teman-teman saya kasih tips, pernah waktu itu ada kasus pecurang argometer. Jadi teman-teman mesennya di sini yang fixed price ya. Bedanya apa sih fixed price sama yang argo? Ya bedanya kalau yang argo itu teman-teman boleh berhenti apa-apa. Jadi ya sesuai argo lah gitu. Nah, kenapa orang demen pakai Bluebird ya karena boleh berhenti ya. Tapi ya gitu. Kalau lagi macet atau lagi hujan ya siap-siap lah. Harga mahal karena akan ada argo tunggu. Gitu teman-teman ya. Kalau fixed price mah enggak, tetap ya tapi emang harga jauh lebih mahal ya. Sedikit sih, sedikit sedikit banyak, sedikit banyak banyak sedikit lah. Ini begitu dah. Nah, NBA 2K20. ini enggak tahu game apaan ya. NBA bukan bukan gue yang install ini. Notes. Lalu ada Notes. Nah, ini Samsung Notes ya. Saya mungkin agak gimana sama Samsung Notes sekarang kok nggak akses ya buat pembaca layar ya. Sebentar saya spill dikit dulu. Ikon aplikasi. Kita Buat catatan tombol. nah, ini Kotak teks pengeditan. Opsi lainnya tombol. Kotak teks pengeditan. belok mana Opsi lain. ini? Sisipkan. Mode box. Judul. Lakukan. Urung tombol. Menu latar. Warna. Daftar. Mode. Kotak. Sisipkan. Mode box. Judul. Lakukan Ini ulang kurang tombol. akses I. ya. M. Terus lo ngetik Huruf besar ya. D. T. Y. Y. nih. 17. Nggak dibacain. Judul. Navigasi ke mode box. Sisip. Opsi lain. MDE kotak teks pengeditan. Opsi Oh, lainnya tombol. ini deh. Oh, kemarin masih belum. 17. 17. MDE opsi lain. Sisipkan. Mode box. Navigasi judul. Tambahkan judul. Tambahkan ke judul kotak edit. Tambah folder. Navigasi ke judul kotak. Navigasi kembali tombol. Ramah ini aplikasinya. Kembali tombol. Tolong ya Samsung ya, dipersingkat lagi ya. Kembali tombol. Ya. Notes. Saya kangen sama Samsung Notes yang dulu tuh yang simple banget tampilannya. Gak banyak neko-neko. Kembali tombol. Beranawan UI. Pengaturan. Padahal Samsung tuh terkenal dengan layanannya yang UI-nya yang simple kok, tapi kok Notes-nya malah nggak ramah disabilitas ya. Bingung saya. Beneran. Cuma Notes doang sih, sisanya file saya itu simple. Oh ya, file saya bener juga agak-agak gimana ya sekarang ya. Jadi misal kita mau nyalain file nih untuk Android 14, ini nggak tahu dia PC doang atau gimana, tapi pas kita mau nyalain file di file saya itu dia langsung ke penyimpanan internal. Jadi misalnya teman-teman mau WhatsApp cuma mau satu folder doang, jadi teman-teman harus ngeklik lagi kan ribet gitu. Ya mohon maaf nih, apa bug apa gimana ya. Jadi kayak serba salah ya. Enaknya kok teman-teman punya data Warpath, teman-teman nggak perlu klik-klik penyimpanan internal lagi, jadi langsung salin. Cuma saya kurang suka sama model begini loh, serius. Planet 3. Play Store. Notes. NBR. Pengaturan. Ini bawaan Notes. Ini pengaturan HP ya. Bawaan HP. Lalu sini ada Planet 3. Planetary, ini aplikasi. Gak tau ini bawaan itu buat apa dah. Play Store. Nah, ini Play Store ini buat download aplikasi ya. Kalau di Android itu Play Store namanya. KeyC Player ROM. Nah, ini Player ROM cuma berbasis web. Cuma saya dikirim APK-nya gitu. Jadi dia langsung ke webnya. QR dan barcode scanner. Nah, ini sebenarnya saya pakai aplikasi ini. Sebenarnya kamera bawaan tuh sudah bisa nangkep QR ya. Cuma kenapa saya pakai ini? Karena dia bisa scan dari file. Jadi kalau ada gambar gitu dari file langsung bisa di-scan di sini. Karena ada fiturnya. Quora, satu notifikasi. Nah, ini Quora ya. Saya udah pernah review. Jadi Quora ini aplikasi tanya jawab yang isinya orang-orang berkualitas semua ya. Dari kalangan bawah, bahkan gembel pun ada di sini. Bahkan sampai orang terkaya pun ada di sini. Maksudnya orang kaya ya yang punya jabatan direktur ngisi jawaban di sini. Dokter, mahasiswi, politikus ada di sini ngisi jawaban. Dokter ICU, dokter yang udah berpengalaman, tugas ICU, supir ambulan, gitu teman-teman ya. Ini orang-orang sini jawabnya pada cerdas-cerdas, makanya saya lebih demen baca ini daripada baca novel, serius. Karena ini menambah pengetahuan saya, dan karena di sini orang malah mohon maaf ya, orang lebih percaya cerita di sini daripada cerita ke keluarga. Kalau saya mah enggak ya, saya mah cerita aja gitu ke keluarga. Cuma orang nggak tahu kenapa, mungkin kayak anak broken home tuh lebih nyaman cerita di sini gitu. Malah mereka tuh lebih demen cari pendapat orang-orang di sini daripada cari pendapat keluarga. Mohon maaf ya, ini fakta yang mempahitkan, tapi emang nyata terjadi. RAR. Nah, RAR ini aplikasi buat
ini buat ekstrak RAR ya. Saya pakai RAR soalnya. Dan juga kalau ada RAR yang berpassword pakai ini. Real drum. Nah, ini real drum ya. Buat waktu itu buat ngetes ini sih. Layar 120 Hz-nya. Ternyata lumayan ngaruh juga ya. S5. S-Lime. Real drum. Coba kita main dikit. Landscape. Real drum. Umpan balik suara dimatikan. Oke teman-teman. Umpan balik suara kalender. Kalkul kami notes. Play Store. Key Cepla. Key Kuara. RAR. Real drum. S5. Nah, selama ini nggak tahu aplikasi buat apa ya, kayak bawaan Samsung gitu sih. Samsung Free. Samsung Free saya juga nggak tahu ya. Samsung Gift Indonesia. Nah, kayaknya buat promo-promo gitu sih Samsung Gift Indonesia. Halaman 1 dari Kita halaman 3 pindah dari ke 3 tidak halaman dipilih. 3. Beranawan. Halaman 3. Pilihan lagi Tom. Smart Tutor. Nah, ini Smart Tutor kayak layanan buat Samsung ya, misalnya kita ada keluhan apa-apa, kita langsung bisa hubungi customer service Samsung di sini tentunya. Makanya saya beli Samsung tuh karena selain salah satunya ada ini. Smart Voice Damayanti. Nah, ini Smart Voice sudah saya bagikan kemarin ya, Damayanti yang udah ada 4 data suara sekaligus di dalam aplikasinya. Store. Nah, ini Galaxy Store. Nah, jadi teman-teman jangan kira ini apa ya. Mungkin teman-teman yang punya Samsung terbaru, kok ini store apa lah ini. Nah, ternyata store ini Galaxy Store. Suno. Ini Suno ini kayak pembuat lagu ya, cuma berbasis AI. Jadi kita bisa ngetikkan teks apapun, tapi ya AI, tapi ya limit, cuma bisa 5 lagu per hari ya. Ya namanya juga AI, teknologi termutakhir saat ini. TeamTalk. Nah, ini TeamTalk ya, saya naruh udah review TeamTalk sebelumnya. Lalu sini ada Telegram 111.364 notifikasi. Nah, Telegram ya. TeamTalk tuh kayak aplikasi apa ya? Kayak media sosial tapi kayak HT tapi bukan HT ya. Kurang susah ngejelasinnya gitu. Lalu sini ada Telegram. Nah, ini media sosial juga. Notifikasi. Telegram bukan media sosial, kayak aplikasi chatting gitu ya, sama kayak WhatsApp. Model apa sih? Media sosial kayaknya antara iya atau bukan, aplikasi dating apps iya atau bukan, yang gue nggak tahu ya. Lalu sini ada telepon atau telepon bawaan HP ya, gitu. Aplikasi telepon lah kita bawaan HP. Lalu ada TikTok. Nah, ini saya juga main TikTok ya guys ya. Cuma saya sering main TikTok karena isinya gadget semua. Saya kan kalau nggak gadget ya paling dunia perkibotan ya, sama dikit-dikit politik lah. Tokopedia. Ini Tokped saya juga pernah belanja di sini, Tokped. Nah, lalu ada UC Browser. UC Browser. Nah, ini nggak tahu nih, bukan saya yang download soalnya. Video Show. Ini biasanya buat saya modif lagu waktu itu ya, sekali. Cuma sekarang udah jarang. Vocalizer Lalu suara. ada Vocalizer suara. Nah, ini pertama kali saya beli HP ini, saya makanya Vocalizer suara ya, karena waktu itu saya masih bingung nyari aplikasi Smart Voice yang mana yang stabil. WhatsApp app 4983 notifikasi. Saya kemarin kan pakai WA bisnis, nah saya pindah ke WA, ternyata di WA ini ada fitur Meta AI, di WA bisnis kan nggak ada. Iya Music. Nah ini musik saya sebenarnya download ini buat download lagu doang ya, Musik ini. Jadi saya jarang saya pakai buat muter-muter musik, jarang, bahkan kayak gitu nggak pernah kali ya. Z Archiver Pro. Ini Z Archiver Pro ya. Saya jujur beli, bukan download yang mod, karena susah gitu. Mau nyari di mana ya? Yang ada juga versi apa, cuma sekarang ini Z receivernya susah ya, malah jadi nggak bisa download, jadi ini zip. Maksudnya apa, Z receivernya itu nggak bisa zip, maksudnya nggak bisa bikin zip pakai password gitu, kayak nggak akses gitu Z receiver yang sekarang tuh. Halaman 1 dari 3 tidak dipilih. Oke teman-teman, mungkin segitu saja dari tutorial kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pilihan lagi tombol. Hentikan tombol.